Karena gini kok, kalau misalnya kita yang punya rumah ini pilot, benar nggak? Pasti anaknya juga akan jadi pilot. Tuh, lihat. Waduh. RS-nya ya, Man? Ini tuh percaya nggak percaya ya, rumah dengan titik-titik seperti ini tuh membuat yang punya rumah makin kerja kerasnya makin kuat lagi. Yuk, jalan lagi yang lebih berat lagi. Beli rumah sebelahnya kalau gitu. Beli rumah sebelahnya, benar. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu tempat yang spesial banget. Kenapa? Karena lokasinya tuh deket banget sama bandara. Tuh teman-teman bisa lihat tuh, ada Pelita Air, ada Garuda, ada semua tuh di sebelah situ. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang suka bisnis di Jakarta. Abis itu selama ini selalu sewa-sewa hotel, pengen punya rumah deket bandara supaya langsung cabut lagi. Atau bahkan teman-teman yang kerjanya emang di bandara, di Tangerang, karena ini posisinya bagus banget. Selain deket bandara, dia juga punya satu kawasan 1.100 hektar. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah kota mandiri. Serius banget dibuatnya. Dari depannya teman-teman bisa lihat marketing galerinya udah spesial banget, besar. Dan rumah yang mau kita review itu adalah yang ini. Ini adalah tipe 8x16. Oke, mulai kita bahas dari atas teman-teman. Jadi bentuknya itu modern banget. Terlihat. Tuh. Lihat. Waduh. RS-nya ya, Man? Emang tinggal di sini mah keluar negeri mulu dong bawaannya dong. Kalau tinggal di sini bawaannya pengen pergi-pergi liburan terus kayaknya ya. Oke, ini adalah rumah yang mau kita review. Bentuknya sangat modern. Kenapa sangat modern? Karena atapnya itu terlihat datar teman-teman. Jadi nggak ada lagi bentuk pelana-pelana, tapi tetap mementingkan kaidah tropis. Kenapa? Karena dia tetap ada kemiringannya, bukan atap dak-dakan. Oke, sekarang kita bahas ke bawah. Modelnya itu sangat Jepang sekali, modern. Bisa dilihat dari tambahan sayap-sayapnya. Ingat nggak? Mirip banget sama rumah yang lagi kita mau bangun. Sekarang lagi tren kayak gini kok, benar nggak? Jadi lu bisa lihat nih, di sebelah sini, itu ada sayap-sayapnya. Jangan lupa ditambahin strip-strip keluar supaya terlihat lebih industrial. Nah, catnya itu model apa? Catnya itu model terbaru teman-teman. Jadi sekarang kalau kita pengen punya tampilan kayu itu bisa langsung dicat seperti di rumah ini. Hasilnya apa? Terlihat seperti kayu tapi awet karena dia dari beton. Oke, sekarang kita maju lagi ke sini. Kalau teman-teman lihat di sebelah sini, semua kusennya itu dipilih warna hitam. Dan dipakai terus warna hitamnya terus sampai ke bawah, termasuk di bagian kanopinya. Kanopinya nih mantep banget karena menggunakan besi WF. Abis itu yang unik adalah di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya itu dia baru ada peralon untuk pembuangan. Jadi kalau kita lihat dari depan, rumah ini selalu terlihat rapih. Jangan lupa bagian WF ini itu dibikin seperti gawangan. Habis itu untuk atapnya dia menggunakan alderon yang see-through. Jadi cahaya mataharinya itu tetap lebih masuk. Kadang-kadang tuh kalau kita nggak pakai model seperti ini apa yang terjadi kok? Gelap ya, Man? Satu gelap. Nomor dua, kalau kita pakainya bukan model alderon seperti ini, kalau hujan berisik. Nah kalau pakai gini, kita dapat terangnya, nggak dapat berisiknya, tapi dia juga adem. Kenapa? Karena di alderon itu ada tengah-tengahnya itu ada rongga udaranya. Itu yang membuat dia tidak berisik dan tidak panas. Kalau untuk bagian karpetnya dia menggunakan batu sikat. Nih batu sikatnya menarik. Jadi batu sikat itu bisa dipilih dua teman-teman. Pakai yang warna gelap sama pakai warna terang. Jadi bisa dilihat nih seperti ini. Ini yang gelap, ini terang dipisah sama tali air. Ini susah banget bikinnya karena tukangnya mesti teliti. Tapi Astara Skyfront City ini berani bikin seperti ini supaya estetiknya tetap terlihat. Karena bagian-bagian seperti ini itu membuat rumah kita terlihat homey. Bayangin kalau ini cuma semen-semen doang atau digunainnya itu pakai homogeneous style, pasti rumah kita agak terlihat kaku. Tapi kalau ini menggunakan batu sikat, rasa homey-nya, rasa rumahnya itu lebih terasa lagi. Tapi licin nggak, Man, ini, Man? Nggak licin ini. Makanya ini cocok banget untuk jadi carport. Dan harus diingat, karena ini untuk carport buat nyuci mobil, harus tali airnya itu menerus ke depan seperti rumah ini. Biar airnya nggak ngembeng ya? Jadi ada dua nih sebenarnya fungsinya. Satu, supaya airnya gampang ngalir. Nomor dua adalah supaya kalau ada kerusakan di sebelah sini, itu nggak nular ke sebelah sini. Sebelahnya. Jadi akhirnya ketika maintenance, cuman spasial aja.
Oke, sekarang kita menuju ke sini. Teman-teman bisa lihat inilah hasil dari cat motif kayu sekarang. Bener-bener tembok. Habis itu tinggal di cat seperti ini. Hasilnya terlihat seperti kayu tapi awet. Kadang-kadang kalau kita pakai conwood, kehantem sepeda anak kita nih, apa yang terjadi? Somplak. Begitu somplak, ya susah betulin nih. Kalau pakai ini, catnya warnanya belang lagi. Ya cat belang segala macam, ya kan. Habis itu ya PR lah pokoknya. Jadi kalau kita mau tampilan kayu, yang paling modern adalah sekarang membuat cat motif kayu seperti ini. Oke, sekarang kita maju ke sini. Ini ada dapurnya, tapi kita nggak mau masuk lewat sini. Kita mau masuk lewat depan. Walaupun sebenarnya tadi gue udah masuk lewat sini juga, kesannya tuh enak banget. Tapi ntar kita tungguin di bagian dalamnya. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ini asik banget. Jadi kadang-kadang tuh, kita kan sering banget terima tamu-tamu yang nggak boleh masuk ke rumah. Banyak lah. Kalau dulu ngikutin video arsitektur kayak Pak RT gitu, cuman banyak yang protes. Pak RT masa nggak boleh masuk, padahal dia kan jagoannya wilayah situ. Nggak gitu juga sih teman-teman. Tapi intinya adalah, kalau kita punya satu rumah dengan teras seperti ini, itu membuat kita punya privacy lebih di dalam. Jadi nggak semua orang harus diterima ke dalam rumah, tapi bisa di luar sini aja. Buat merokok man sebenarnya man. Iya, buat teman-teman yang merokok juga sebenarnya cocok nih. Ada tempat yang enak di sini. Lu bayangin ya, sore-sore pulang bisa gini nih. Asik. Ya kan? Bayangin kalau di belakang sini, iya ambil melihat pesawat. Bayangin di belakang sini apa? Kalau nggak ada gini ya, nggak enak, nggak bisa nyender. Benar. Benar kan? Enak banget nih begini. Dan ini pakai motif kayu teman-teman. Jadi bagian luar ini sekarang tuh teknologi makin keren lagi. Keramik motif kayu itu benar-benar berasa banget kayunya. Tuh, sampai ada geradakan-geradakannya tuh kelihatan nih teman-teman. Nah ini dipilih sama Astara nih. By the way, ini adalah yang tipe Alurea 8x16 teman-teman. Nah di sini itu dipinggul gini nih. Bagus ya. Yuk, sekarang kita mau menuju ke dalam rumahnya. Nah sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Pintunya solid teman-teman, kuat banget. Abis itu udah dapat smart door lock dari Dexon. Tahu Dexon nggak, Po? Merah kunci. Itu udah kita pakai dari zaman berapa ya? 15 tahun lalu kali kita mulai jadi arsitek tuh. Salah satu merek yang bagus itu adalah Dexon ini. Jadi kalau kita mau beli barang-barang seperti ini, carilah yang udah lama ada di Indonesia. Jadi spare part-nya gampang. Soalnya kan di kalau kita bikin aluminium kan selalu kita pakai majuinnya ke Dexon. Iya, Dexon biasanya. Supaya kualitasnya terjaga. Betul, nggak pernah dapat komplain dengan menggunakan si Dexon ini. Jadi dengan filosofi seperti itu lo mau beli mobil Cina nggak? Masih belum berani. Tapi kalau teman-teman berani nggak beli mobil Cina? Kenapa berani? Coba dong yakinin, soalnya gue lagi galau banget pengen beli mobil listrik. Tapi takut, ya gitu. Karena kalau di material bangunan, merek yang udah lama itu spare part gampang, nggak rusak-rusak gitu. Nah, teman-teman komentar ya di bawah ya. Nah, ini adalah tempat masuknya. Di sebelah sini, itu masih ada jendelanya. Jendelanya itu setengah-setengah teman-teman. Ini buat keamanan. Jadi anak kecil kita tuh nggak bisa lompat-lompat. Yang ininya untuk dibuka ada sirkulasi. Yang gue suka adalah di bagian sini kita masih bisa duduk lagi. Aduh, bisa nyantai-nyantai di sini. Tapi yang menarik adalah di bagian sini. Jadi ini dibikin custom. Ini pakai pot terrazzo teman-teman. Habis itu dikasih, ini namanya pohonnya kalau nggak salah biola nih. Tapi ini palsu. Cuman inilah menarik ya. Kita ada satu space, dikasih satu pot, ada hijau-hijaunya. Bayangin di rumah kita tuh ada feeling hijau-hijaunya. Jadi kalau rumah itu ada banyak feeling hijau-hijaunya itu membuat rumah itu semakin nyaman lagi. Seger emang. Seger lagi. Tapi jangan dikasih tanaman palsu sih sebenarnya, ya enggak? Karena tanaman palsu itu sama aja kayak cinta palsu, bener gak? Jadi sekali beli, ya udah begitu terus, nggak perlu dirawat, nggak perlu formalitas dong, nggak perlu dilapin, nggak perlu disiram, akhirnya 1 tahun 2 tahun berdebu. Makanya palsu-palsu itu umurnya nggak lama biasanya. Oke, sekarang kita menuju sini. Di sini ada inner garden ya. Inner gardennya juga teman-teman bisa lihat ini bisa dibuka di sini. Jadi ini user experience-nya tahu nggak apa? Kalau kita pengen lebih dengar suaranya, kita buka setengah, dapat suara airnya lebih kencang. Tapi kalau kita pengen ngobrol, bisa ditutup. Itulah rumah tuh. Jadi kalau kita ada fitur-fitur seperti ini, bisa jadi banyak pilihan.
kadang-kadang pengen dengerin suara air yang lebih keras tinggal dibuka, kadang-kadang pengen semuanya tenang juga tinggal ditutup aja. Wow, ini menarik sekali. Jadi teman-teman bisa lihat begitu masuk itu experience itu rasanya itu ya langsung megah banget karena di atasnya itu ada voidnya. Dan yang gue suka void itu bentuknya gini nih. Ada lengkungannya. Oh, ini tukang gipsumnya bener-bener rapi nih, bikinnya kayak gini. Dan di sini homogeneous style-nya menerus ke atas, dipisahinnya pakai aluminium channel. Habis itu menggunakan Samsung yang aduh, ini TV mahal banget, tapi emang iya, ini TV gue suka tau kenapa. Salah satunya dia ada ininya apa? Lukisan-lukisannya. Bisa diganti lukisan kan. Jadi kalau kita lagi nggak pakai ya udah dia langsung jadi lukisan-lukisan. Rumah kita tuh jadi punya tampilan yang artistik. Dan ini adalah living room-nya teman-teman. 8,5 itu dari ujung situ sampai ujung situ. 4,5 itu dari sini sampai ke sini. Kepotong sedikit aja di sebelah sini. Ya feelingnya begini, langsung rasanya itu lega banget, open space banget. Apalagi ini di sini ada inner garden-nya. Jadi perasaan ruang di dalam ini itu ketarik keluar yang membuat ini makin terlihat besar lagi. Detail-detailnya juga menarik. Teman-teman bisa contek juga di rumah ini. Jadi si melengkung ini, nah itu ada tali airnya, tuh. Tapi dia ikut melengkung juga ke atas. Di sini dicekok ke atas, habis itu dikasih spotlight. Dan rumah ini tuh menjadi semakin menarik. Kenapa? Karena tidak pakai downlight, semuanya pakai spotlight. Jadi spotlightnya dibanyakin. Hasilnya kita punya satu rumah dengan penerangan seperti ini. Jangan lupa ditambahin lagi lighting seperti ini. LED strip. Hasilnya apa? Hasilnya begitu digabungin sama lampu ini, kita dapat satu rumah dengan lighting yang membuat rumah ini tuh semakin terlihat mewah. Oke, di bagian sini untuk memanfaatkan ruang di bawah tangga lucu. Oh, ini pakai kayu nih. Oh enggak, ini adalah serat jati nih teman-teman. Jadi ini sebenarnya multiplex, habis itu dilapisin serat jati, habis itu baru di finish warna zebra gini. Lucu banget ya. Jadi ini tebal banget nih. Jadi multiplexnya itu dilapis 3, habis itu baru di round begini. Tempelin serat jati supaya round ini kelihatan bagus. Dapat seratnya juga baru di finishing seperti ini. Bagus nih ternyata. Model seperti ini lagi banyak kita temuin di developer-developer. Di bagian bawahnya itu di sini dikasih warna biru dongker. Di bawahnya ada lampu LED. Jangan lupa detail-detail seperti itu tuh. Dikasih brown mirror. Hasilnya adalah walaupun nggak terlalu kelihatan dari jauh ya. Cuman pantulannya itu membuat lebih mewah lagi dan dalam jadinya. Dalam rasanya. Rasanya tuh ketarik ke dalam ya. Bener ya? Jadi lebih luas lagi. Jadi ini cermin-cermin seperti ini itu membuat efek dari ruangan yang sempit ini itu menjadi lebih panjang lagi. Bagus. Nah, ini adalah meja makannya. Lo tau nggak Po sekarang? Kenapa rezeki agak susah lo sekarang? Karena kan gue bilang ketika lo beli rumah, bikinlah meja makan yang berat seperti ini. Karena di Feng Shui itu, semakin berat meja makan, semakin kokoh pondasi bisnisnya. Iya, beneran. Jadi jangan pelit-pelit sama meja makan. Kayu jati aja kali ya? Kayu jati. Udah kayu jati tambahin marmer. Ya kan? Jadi abis itu beliin piringnya yang gede-gede. Makin berat lagi. Badannya makin banyak, makin gede dong. Iya, akhirnya kan lo jadi kurus. Ya kan? Angkat-angkatin berat-berat kan? Sehat ya kan? Kokoh. Nyari rezeki lebih banyak. Amin. Amin lu kenceng banget. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tuh ada cerminnya juga yang dia tuh nyerminin langsung ke meja makan ya. Jadi kalau di Feng Shui itu bisa menggandakan makanan. Kalau kita bikin meja makan yang bergabung sama island seperti ini, teman-teman, jangan lupa island itu punya ketinggian karena dia tuh harus sama meja dapur 85, sedangkan ini harus 75, teman-teman. 75 itu adalah standar untuk meja makan. Kenapa? Karena kursi itu standarnya di 45. Jadi kalau kita mau beli kursi untuk bar sama kursi meja makan, pasti tingginya berbeda. Sama juga seperti ini, ketika kita bikin satu meja makan yang ada islandnya, ya tingginya juga harus berbeda-beda. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita beli Quadra sekarang nih seperti ini, homogeneous style, itu pinggulannya tuh modelnya macam-macam. Kalau ini model shark nih. Nih. Baunya agak tebel ya? Jadi nggak, ini kecil, habis itu dia agak membesar dikit. Nah, gitu tuh, beda kan? Ya ini pilihannya banyak nih, teman-teman bisa cari di Instagram. Jadi maunya finishingnya untuk si top table tuh seperti apa. Nah, ini dia karena sekarang itu udah lebar-lebar banget ya. Dapatlah kita satu backsplash tanpa sambungan seperti ini. Dan ininya juga kelihatannya kayak marmer banget kan. Ini tuh di bawah pabrik nih. Jadi ngerti nggak lo? Jadi ini bukan tukang lagi yang bikin. Jadi rata ya? Datang udah begini, rapi banget. Dan
Kita lihat dong di sebelah sini. Sama. Keluar lagi tuh si model tadi. Kalau kita bikin dapur jangan lupa bikin tinggi kayak begini karena setiap rumah yang rapi itu adalah rumah yang punya storage yang banyak. Ya kan? Iya, kenapa rumah lo nggak rapi-rapi? Ya, Karena budgetnya kurang. Iya nggak, bener nggak? Nah, budgetnya kurang. Akhirnya beli yang jadi-jadi. Akhirnya nggak nyampe atas. Sekarang nyesel jadi jorok ya kan? Makanya harus bikin bener-bener tinggi seperti ini supaya banyak piring-piring hadiah yang lo nggak enak buat buang, ya kan? Titipan mertua lo. Tetap kesimpan, tapi rapi. kalau ditanyain masih ada. Ditanyain masih ada. Oke, lanjut lagi kita ke sini. Ini adalah kamar untuk orang tua. Oh, ini gue suka sih. Satu gue suka kenapa? Karena finishingnya teman-teman. Di sini pakai fluted glass. Ya, habis itu di sini kasih kulit modelnya Oscar ya. Habis itu di sini pakai model multiplex yang tipis. Bagus banget. Dan kalau karena ini untuk tamu, makanya dia cocok-cocok aja untuk dipakein model besi kayak gini. Karena kan modelnya kayak hotel gitu, cuman sekali-sekali doang datang. Dan yang gue suka adalah bagian sininya. Wah, ini menarik nih. Ini pasti teman-teman banyak yang suka nih. Karena ini ada cerminnya. Full body nggak, Man? Lumayan. Dari sini sih enak loh tuh, lihatnya. Nggak lebar, Hampir full body, hampir full body loh. Jadi kecil aja, tapi ya agak jauh dikit. Ya gini dikit lah. Tapi ini dapat nih, gue suka banget nih ini. Dan ini taruhnya miring. Iya. Kenapa? Biar Karena bukan. Satu buat bisa mundur-mundur. Nomor dua apa? Feng Shui. Nggak boleh ada cermin langsung kasur. ke kasur. Sebenarnya kenapa kok? Nah, Supaya kalau lu bangun nggak kaget. Iya, Bener nggak? Set kaget, ada orang lagi padahal lu sendiri gitu. Karena emosinya berubah. Abis itu lu datang ke sini, pas bangun, oh iya nih yang semalam. Iya, oke. Ini adalah bagian dari meja rias ya. Tapi yang gue suka di bagian sini nih. Tuh. Jadi sekarang tuh gini modelnya, ya kan? Sini tipis, ini digedein. Dapat kesan tipis. Dapat kesan tipisnya, tapi ininya gede. Ya. Nah, di sebelah sini ada cermin bulatnya yang dikasih LED. Atasnya jangan lupa dicok-cok lagi, dan jangan lupa di ujung itu, nah dikasih lampu juga tuh. Plafonnya miring ya, Man? Oh iya lucu ya. Plafonnya dimiringin loh. Iya. Benar-benar dimiringin tuh, unik ya. Nggak ada gunanya sebenarnya, tapi estetika jadi bagus ya. Benar. Itulah kenapa arsitek mahal. Iya, benar ya. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Sebelum kita ke atas, kita ke depan sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah sini kan adalah dapur bersihnya. Taruh. Lewat nih. Ada apa ya? Oh, alah. Emang pintu kamuflase zaman sekarang tuh bener-bener ya. Nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan loh. Karena plinnya juga disamain tuh. Iya, sampai ke plinnya. Nah, ini di sini ternyata, ada kamar mandi. Kamar mandi bukan powder room ya. Dia begitu masuk ketemu sama wastafel, ketemu sama kloset. Habis itu di sininya tempat mandinya. Di atasnya ada LED-nya, dan itu yang tadi gue bilang teman-teman, semua itu nggak pakai downlight, selalu pakai spotlight. Gue nggak terlalu suka sih sebenarnya kalau yang keramik modelnya seperti ini warnanya, karena ini cepet kotor nih. Dan di sebelah sininya, nah ini tuh lebih bagus kalau floor drain-nya ada di pojok. Kecuali ininya kita belah, baru airnya bisa menuju ke floor drain. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana teman-teman? Kita mau menuju ke sini. Hati-hati nabrak. Sini. Situ. Nah, biar teman-teman bisa ngerasain tuh dari sini menuju ke sana. Nah, ini adalah pintu kamuflase lagi. Menuju kemana? Ini ada dapur kotornya. Nah, tapi karena dapur kotornya itu ada di depan, harus dibikin seperti ini teman-teman. Jadi feelingnya itu gak kotor, gak jorok. Anginnya dibuka juga tetap besar, ya kan? Dan pakailah vertical blind seperti ini. Horizontal blind seperti ini. Kenapa? Karena horizontal blind seperti ini, ketika kacanya itu dibuka, orang juga nggak ngelihat kita terlalu kelihatan karena kita lagi masak, tapi anginnya bisa diatur, bisa ke atas, bisa turun. Nah, itu seperti prinsip kaca Nako. Ini pakai fluted glass, udah pakai homogeneous style. Kalau ini tadi modelnya di sana di Shark, kalau ini model biasa, standar, normal, supaya kelihatan tebal. Di sebelah sini juga ada, ini keren, ini model baru nih. Mesin cuci dan dryer. Mesin cuci dan dryer jadi satu. Ini adalah LG Thin Q. Nggak perlu ada lagi aktivitas jemur-jemur ya, Man? Iya, nggak perlu lah.
Segini aja cukup. Segini aja cukup udah. Langsung jadi kering, selesai. Habis itu di sebelah sininya ini ada, cuman ini nanti ada pintunya teman-teman. Sini ada kamar mandi buat asisten rumah tangga dan ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Cuma nanti mudah-mudahan nih pintunya juga ada ventilasinya. Atau di sini ada kaca sedikit, ada jendela zigzag supaya ada sirkulasi untuk asisten rumah tangga. Cuman sayangnya di sebelah situ di kamar asisten rumah tangga belum dikasih plan. Mungkin nanti di rumah jadinya dikasih. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke lantai berikutnya. Lantai berikutnya ini menarik, kenapa? Karena teman-teman bisa lihat supaya rumah itu terlihat mewah dan kadang-kadang kalau tukang itu kan nggak mungkin bisa rata ya di bidang-bidang yang besar. Kita bisa tutupin wallpaper seperti ini. Bisa dikasih permainan list hitam. Jangan lupa kalau di tangga dikasih apa namanya, Ko? Step nosing. Step nosing. Yuk. Oh, ini gue suka nih. Ini loh, ini ngakalin nih. Ini gue bilang kemarin. Jadi kalau tukang itu nanam kaca ini kadang-kadang suka nggak rapi kan? Iya. Dia tanam aja ke bawah, baru di sininya dilapis sama HPL, ditutup. Hasilnya benar-benar smooth banget. Iya, benar-benar. Jadi kalau rumah itu mau kelihatan mewah, salah satunya adalah dilapis semua, nggak pakai cat. Nah ini kalau ini pakai wallpaper, sedangkan kalau yang itu, nah dia pakai HPL. Oke, begitu naik ke sini kita langsung ketemu sama kamar tidur anaknya yang laki-laki. Waduh, ini karena dekat bandara semuanya plain. Merah. Seru ya. Merah ini pakai kaca ya? Glass tone namanya. Glass tone. Oke, keren ya. Glass tone habis itu dikasih stiker kayak gini. Tapi setengah aja, atasnya pakai Demix nih kayaknya. Oh, Mudah ya. bayang ya. Jadi agak bayang-bayang. Habis itu atapnya, plafonnya dibikin, keren ya. Jadi berasa banget nih itu kamarnya calon pilot. Bener nggak? Karena gini kok, kalau misalnya kita yang punya rumah ini pilot, bener nggak? Pasti anaknya juga akan jadi pilot. Iya. Punya harapan gitu, cita-citanya gitu. Banyak teman-teman gue tuh yang dulu akhirnya kuliah arsitek, tapi bapaknya pilot. Pada akhirnya sekarang jadi pilot juga, ngambil sekolah lagi untuk jadi pilot. Karena relasinya juga Iya. banyak sih. JM tuh, ya kan? Betul, iya. Sebenarnya bukan relasinya doang sih. Apa tuh? Ya karena apa ya, anak itu selalu bangga kan jadi seperti bapaknya, bener nggak? Iya. Nah, ya ini adalah bagian lemarinya nih. Oh, lihat tuh, ada merah, Leheran lagi ya? leheran ya, begini nih, lucu. Oke, di sini dibikin begini. Ini pakai besi model silinder. Habis itu di sebelah sini, nah ini adalah meja belajar nih, seru nih. Meja belajarnya kepisah nih. Di sini Dua orang man, bisa buat 2 orang, buat ngajarin anaknya, ya kan, tambah kursi lagi. Sama di sininya nih empuk-empuk nih, bisa buat anaknya nempel-nempel nih nanti nih. Yoi, keren. Jadi bisa belajar di sini sambil nonton TV, man. Wow, lebarnya 3,1, 3,2 lebarnya. Coba, panjangnya berapa? Oh, 5 meter, makanya enak. Kalau kita punya 5x3 ya begini, kita bisa bikin kamar tidurnya itu kepisah sama buat belajarnya. Dan ini di sebelah sini depannya, kayak ini unik ya. Empuk-empuk nih, semua ada TV-nya. Wah, ini mah tidur enak banget nih. Untuk kamar remaja lah ya, enak banget. Dan di situ ada lampunya untuk baca-baca. Di sini jangan lupa ada silinder-silindernya juga. Dan yang pasti, kamar ini harus punya apa? Punya kamar mandi dalam. Wah, ini enak banget nih ngacanya. Nah, di sebelah sini ya, ini ada kamar mandinya, teman-teman. Asik, di sini adalah showernya. Di atasnya, oh ini asik sih, plafonnya semua dimainin. Di sini juga besar. Ini udah pakai Toto, ada eco washer juga, enak. Gue tuh terakhir lebih suka pakai eco washer sih daripada pakai jet shower. Lebih bersih ya, man? Lebih ringkes kayaknya. Habis itu tinggal Kering. pencet doang gitu, habis itu dia membersihkan semua otomatis gitu. Nggak tahu deh, teman-teman lebih suka jet washer atau pakai eco washer tuh? Sekarang yang keren tuh udah ada pemanasnya, man, lagi. Waduh, enak tuh ya. Kalau Jadi lama dong. lama-lama sentuhan pertamanya udah anget ya. Iya. Enak juga tuh. Ya itulah, ada harga ada rupa, nambah dikit nambah anget. Oke. Yuk sekarang kita ke bagian sini. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kamar tidur yang satunya lagi, teman-teman, tapi bisa juga difungsiin sebagai ruang kerja yang langsung menembus void. Wow. Asik gak tuh ruang kerjanya kayak gini. Kadang-kadang unik-unik ya, dibikin miring-miring begini tuh. Kenapa? Karena kalau dibikin lurus itu orang naik itu lebih berasa kalau miring kayak gini nih. Coba dilihat di sini. Ya. Oh, lebih menerima. Lebih menerima, iya. Ya, tuh. Lebih menerima, lebih welcoming gitu rasanya. Nah, ini di sini. Nah, ini dia nih. Ini udah pasti anak lu jadi pilot begini, menurut gua. Kenapa?
Karena ada peta dunianya. Peta dunia ini tuh, ya itu gue selalu cerita di YouTube. Jadi abang gue nih kok, udah pernah di Prancis. Mana Prancis? Nih, Prancis. Udah pernah ada di Nigeria. Mana Nigeria? Udah pernah ada di Australia. Udah pernah ada di bukan, satu lagi apa, Norwegia. Mana tuh, nggak tahu di mana. Abang gue tuh keliling dunia kerjanya. Karena di waktu kecil, mainan abang gue tuh itu bola dunia, dibeliin sama nyokap gue, dibeliin yang bagus ya, jadi awet, diputer-puter, akhirnya sekarang kerjaannya keliling dunia. Enak banget. Jadi kalau kita taruh seperti ini tuh seperti doa kok. Jadi anak kita nanti juga bisa keliling dunia. Paling nggak dari kecil udah apa? Paling nggak dari kecil geografi udah bagus. Oh, ini adalah Finland. Oh, ini adalah Moskow gitu. Yuk, sekarang kita lihat ke sini. Ini menarik. Oh, ini dibikin begini ya. Asik nih. Lagi tren banget ini, lagi sering banget di mana-mana, dan ini yang gue suka sekarang tuh nggak kotak-kotak banget, jadi agak melengkung-melengkung gini nih. Tuh, jadi nggak basi. Nggak basi kan? Iya. Tapi jangan lupa dihitung yang benar. Karena biar ada gunanya juga. Kalau dibikinin terlalu kecil, nanti si bukunya ini overlap, jelek jadinya. Yuk, sekarang kita menuju mana? Wah, ini enak nih, langsung bisa pakai mouse. Dan lu lihat deh, unik. Ada bulatnya lagi, ada overlap ya, lucu ya. Menarik. Yuk, sekarang kita kesini. Ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame. Sama aja modelnya, cuman yang gue suka jendelanya besar. Semua udah toto, semua juga ke situ shower. Dan ini ada lorong kecil. Set. Lantainya dipisahin nggak? Lantai dipisahin, nanti dipisahin. Abis itu ada lorong gini. Set. Yang ini tuh masih bisa ngintip ke. Dapat cahaya. Iya, dapat cahaya, ada ke void juga gitu kan. Oke. Tuh, nih, dari sini. Tuh, ya kan? Bisa begini kan, enak kan? Tek, gitu kita bisa lihat gini sebelum kita masuk ke kamar tidur. Ini tau nggak berapa? Ini adalah titik kebanggaan lo ketika lo beli rumah ini. Nah, gue tuh selalu punya, kalau gue ngedesain tuh selalu gue sediain satu tempat di mana si ownernya itu dia bisa mengagumi karyanya dia gitu, karya kerja kerasnya dia bisa punya rumah sebagus ini. Ini loh titiknya di sini. Lo bayangin setiap lo bangun tidur lo ngeliat gini, oh gila ya, kerja keras gue nih sampai juga ke sini. Nah ini titiknya nih, enak banget. Karena dia bisa melihat segala sisi ya, dari segala sisi megahnya. Dan ini tuh percaya nggak percaya ya, rumah dengan titik-titik seperti ini tuh membuat yang punya rumah makin kerja kerasnya makin kuat lagi. Kenapa? Karena gila, gue nyampe gitu, benar nggak? Iya. Gue nyampe nih ke sini gitu. Yuk jalan lagi yang lebih berat lagi. Beli rumah sebelahnya kalau gitu. Beli rumah sebelahnya, benar. Kita di sini. Gitu ya. Oke, begitu. Yang serunya adalah di sirkulasinya. Begitu ada lorong ke sini itu adalah kamar mandi, ke sini adalah kamar tidur utamanya. Begitu masuk, ketemu sama satu kloset dan satu wastafel di sini. Wow, oke. Oke, stand alone man. Enak ya? Ukurannya masih segini, Bang. Iya, ukurannya masih segini. Jadi di sini tuh basah, area basah, di situ area kering. Jadi dipisahin sama pintu kaca. Oke, di sini ada shower, kita bisa mandi yang buru-buru. Istri kita mau berendam dulu santai-santai juga bisa. Dan jangan lupa masih ada jendela. Sayangnya kenapa mati semua ya, mestinya zigzag ya. Biar masih ada sirkulasi udara. Dan di sini udah ada main hall ya. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Wow, ini adalah kamar tidur utamanya. Di sebelah sini tuh ada tempat riasnya. Oke, ini menarik ya. Jadi kacanya itu bisa digeser-geser. Di bagian sebelah sini ada. Oke, ini empuk-empuk semuanya. Pakai kulit. Lengkung. Plafonnya keren. Ada tali airnya. Iya. Habis itu di sini juga tuh gitu. Melengkungnya itu baru dikasih lampu kok. Tuh, set gitu. Jadi lebih berasa lagi, ya kan? Di sini juga jadi kelihatan melengkung. Di belakang sini itu lagi model nih sekarang, motif tembaga seperti ini, ya kan? Asik. Ini kayak seru ya punya kamar tidur yang begini nih modelnya nih. Buat nonton tuh bener-bener enak, ukuran TV juga enak. Tapi nggak terasa sempit. Nggak terasa sempit karena di atasnya kosong, bener. Enak ya? Dan yang paling enaknya apa? Ini. Oh, punya balkon yang menghadap ke inner garden ya.
Bayangin di sini nih. Capek kerja, ya kan? Ngapain? TikTokan sambil dengerin air. Atasnya? Oh, skylight, ya nggak? Malam-malam, ya kan? Iya, kalau lu berantem sama bini lu, bawa ke sini. Lihat bintang sayang. Ya, walaupun aku rese, tapi aku bintang di hatimu, anjay. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Astara Skyfront City ini? Nomor satu, lokasinya. Lokasi kalau kita mau beli properti. Ini lokasinya benar-benar selangkah dari Bandara Soekarno-Hatta. Selangkah banget. Dan yang pasti ini itu terhubung sama Tol Jor 3 Elevated. Bayangin deh, punya satu lokasi yang mau pergi kemanapun, bahkan di seluruh dunia, itu gampang. Ada di Astara ini. Oke, habis itu berikutnya, ini itu bukan sekedar perumahan biasa teman-teman, karena ini ada 1.100 hektar. Dia nanti di dalamnya itu ada hutan kotanya. Bayangin kita punya satu lokasi yang menarik, ditambah dengan fasilitas yang sangat luar biasa karena ini adalah sebuah kota. Nggak cukup sampai di situ aja, bukan cuman sekedar hutan. Di sini juga nanti ada danau alami. Teman-teman juga nggak usah khawatir, ada fasilitas sekolah, ada fasilitas F&B, ada rumah sakit, ada universitas, semua deket sama lokasi ini. Dan yang pasti ini udah infrastruktur smart city. Jadi keamanan kawasannya itu benar-benar nomor satu. Pokoknya kalau teman-teman beli di Astara ini, teman-teman tuh udah bisa play, berarti ada area rekreasinya, ada learn, yang itu artinya adalah fasilitas pendidikannya tuh bener-bener bagus. Abis itu ada work, karena di sini tuh ada area perkantoran dan komersilnya. Abis itu ada innovation dan sustainability, inisiatif ramah lingkungan, makanya tadi ada hutan kotanya. Konektivitas digital dan fisik, berarti nanti itu adalah smart city-nya. Abis itu ada life, huniannya itu nyaman dan aman. Green and blue nature, ruang terbuka hijau dan air, ada hutan dan airnya tadi di danau. Dan governance itu adalah tata kelola berkelanjutan. Karena ini sebuah kota teman-teman, itulah keistimewaan dari Astara ini. Nah, kalau teman-teman penasaran, harganya itu sebenarnya start dari 900 jutaan. Sedangkan yang kita review ini start dari 2 M-an. Nah, penasaran teman-teman bisa kunjungin langsung ke marketing gallery dan show unitnya Astara Grand Boulevard nomor 8, Perimeter Utara, Kota Tangerang. Ini selalu buka dari jam 10 sampai jam 6 sore. Jangan lupa follow Instagramnya Astara di @astara_skyfront city. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bye. Ciao.